Baik, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul ya di sesi launching buku yang luar biasa nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, Alhamdulillah, luar biasa. Sudah saya terima ya bukunya ya. Judulnya Mengenali, Memahami, dan Mengelola Emosi dengan Menyenangkan. Ya, ini adalah buku mengenal emosi yang ditujukan bagi anak disleksia. Nah, pasti sudah tidak sabar ya untuk menyimak sesi malam ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Agustina Twinky atau biasa dipanggil Ibu Twinky ya. Ya, Aduh, Ibu gimana kabarnya, Bu? puji Tuhan, kabar baik, Bu. Kabar baik. Aduh, luar biasa ya. Selama ini kita hanya sempat berkomunikasi via WhatsApp ya, Bu ya. Iya, betul. Dan baru malam ini kita bisa bertatap muka meskipun di dunia maya ya. Senang sekali rasanya saya dari penerbit FBM Solusindo bisa menjadi bagian untuk terbitnya buku yang pasti dinanti-nanti oleh semua ya, terutama oleh penulisnya Ibu. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk kepercayaannya kepada kami untuk ikut mendampingi Ibu dalam proses dari mulai naskah ya, kemudian di layout sampai dengan kita bisa saksikan malam ini sudah hadir bukunya di tengah-tengah kita. Nah, baik Bapak Ibu semua, agar tidak terlalu malam ya, kita mulai saja sesi bedah buku ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing agar diberikan keberkahan ya, kebermanfaatan dengan buku yang lahir di tengah kita. Berdoa dipersilakan. Terima kasih semuanya. Nah, sudah direkam ya Bu ya tadi ya? Sudah. Ya, supaya teman-teman yang bisa menyimak. Ibu nih sebelum masuk ke paparan materi ya, saya lihat ada slide yang sudah disiapkan. Boleh Ibu menyampaikan perasaannya bagaimana Bu malam ini? Perasaan saya senang sekali, Senang akhirnya bisa sekali. terwujud gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, harapan saya sih semoga banyak banyak memberikan manfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Betul, luar biasa ya. Karena ini juga saya sempat berbincang ya Bu ya, kita di WhatsApp ya. Heeh. Ya, sepertinya kehadiran buku ini juga melengkapi kepingan-kepingan puzzle, kepingan-kepingan puzzle dalam hidup saya ya. Karena selain sehari-hari izin memperkenalkan diri Bapak Ibu malam ini yang hadir ya, saya Sri Kuswayati lupa memperkenalkan diri ya. Saya dari penerbit FBM Solusindo sebagai foundernya. Sangat berbahagia malam ini karena buku ini juga sebetulnya lekat dengan aktivitas saya dengan teman-teman di dunia pendidikan luar biasa ya, karena kita juga sedang fokus bagaimana mengenalkan emosi. Sebetulnya emosi ini kan bukan hanya untuk anak disleksia, tapi kita pada umumnya juga sekarang sedang PR banget ya Bu ya, untuk bisa Ya, mengenali, memberikan nama sampai dengan mengolah emosi ini. Dan ini pastinya sangat ditunggu-tunggu juga. Jadi lega ya Bu ya pastinya ya. lega. Lega, deg-degan, dan malam ini mari kita simak bersama ya Bu ya untuk paparannya. Ibu sudah mempersiapkan slide ya tadi ya. Sudah. Mungkin mau menyapa-nyapa dulu Bu kepada teman-teman yang hadir malam ini Bu. Siapa nih? Siapa saja dari mana saja? Ya, selamat malam teman-teman. Aduh, senang sekali ini banyak sekali yang datang. Iya, Ada beberapa yang saya tahu, ada beberapa yang belum. teman-temannya baru ya. Heeh. Iya, iya, Ada iya. Bu Agil, Bu Desi, Bu Suci, Mama Aira, Bu Nuri, lalu ya Ibu Tessa. Salam Ya, kenal ya Ibu. ya. Ya, ada Mirza, Bu Rahmi, Bu Agnes, Bu Irma, Bu Dian, banyak. Terima Wah, kasih atas luar biasa nih. kesempatannya. Iya, iya ini. Terima kasih banyak nih yang sudah support ya untuk launching buku malam ini. Nah, saya juga apa namanya meminta Bu Twinky untuk mempersiapkan slide ya supaya kita bisa Ya, menyampaikannya lebih pas ya malam ini. Izin saya tampilkan dulu ya slide-nya. Oh, ini ada di chat. Ya, oh ada iya ada ini. Ada ada Teh Suci ya dari komunitas ini ya. Apa namanya? Ortu berbagi.
Ya, udah hadir ya. Wah, luar biasa nih. Baik, terima kasih sudah hadir. Teh Suci izin share screen dulu ya. Ya, katanya di Orto Berbagi juga ini ya, sudah di-share ya, Rihan. Sudah. Baik, ya, silakan. Ya, selamat malam semua teman-teman. Senang sekali malam ini bisa berjumpa meskipun secara virtual gitu ya. Ini kali pertama saya membuat buku. Oh, iya, iya, iya. Puji Tuhan diperkenalkan oleh Bun Sasa ke Bu Sri dan Bu Sri banyak membantu saya. Saya nggak tahu jadi banyak tanyanya ya Bu, mohon maaf kalau saya Aman, tanya aman. terus. Ya, kesempatan malam ini saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai buku saya. Jadi orang bilang kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi buku ini namanya adalah judulnya Mengenal Emosi bagi Anak Disleksia. Silakan Ibu lanjut. Sebentar, kenapa tidak pindah ya? Sebentar. Atau saya aja yang share, Bu? Oh, bisa Ibu langsung. Bisa. Oh, baik, baik, baik. Kalau begitu boleh. Oke. Ya, sudah terlihatkah? Sudah, sudah. Ya. Ini sedikit dari saya. Nanti bisa teman-teman lihat ya. Oke. Oke, kalau ditanya kenapa sih buku ini ada gitu ya? Kenapa sih buku ini saya buat gitu? Karena saya melihat dari pengalaman gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu, anak-anak disleksia itu kan terkenal dengan istilah invisible handicap ya. Jadi kecacatan difabel yang tidak terlihat sebetulnya gitu ya. Jadi mereka mempunyai kesulitan di dalam ketepatan dalam membaca gitu ya, mengeja, kemudian kecepatan dan kelancaran membaca itu mereka juga kesulitan. Padahal secara IQ, secara kognitif mereka nggak ada masalah gitu ya. IQ-nya normal sampai dengan normal ke atas malah. Tetapi kenapa kok diajarin membaca, diperkenalkan huruf, kok mereka sulit sekali untuk mengingat begitu ya. Sulit sekali mengingat, begitu ingat memblendingnya menjadi satu suku kata itu dia kesulitan, apalagi sampai kata begitu ya. Oke, akhirnya yang dirasakan anak-anak ini nggak hanya mereka struggle banget di dalam membaca dan menulis, tetapi mereka juga akhirnya sering frustrasi gitu ya, mudah frustrasi, kemudian merasa rendah diri. Kenapa sih yang lainnya bisa kok aku nggak bisa? Kenapa sih yang lainnya cepat sekali belajarnya kok aku enggak gitu ya? Karena IQ mereka normal, jadi mereka bisa berpikir dan paham begitu. Kemudian akhirnya mereka mudah marah, disuruh belajar mudah marah karena aku struggle banget di sini gitu, tapi kok disuruh baca gitu ya. Mama ngeleskan kalau perlu dari Senin sampai dengan Sabtu atau sampai dengan Minggu gitu ya, suruh belajar terus gitu. Kemudian ada cemas juga, mereka cemas pada saat di sekolah disuruh baca bergiliran mereka cemas gitu. Kemudian akhirnya mereka sulit memahami perasaannya, yang mereka tahu ada rasa nggak nyaman tapi mereka nggak bisa ngomong gitu loh. Yang aku rasakan tuh tepatnya bagaimana itu mereka belum bisa. Karena emosi itu kan adanya di sini ya. Jadi hanya bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat gitu ya. Baru terlihat apabila mereka bereaksi, berbicara gitu mengatakan bahwa apa yang aku rasakan gitu. Oke, nah, padahal kemampuan untuk mengelola emosi itu sama penting dengan kemampuan akademik, gitu ya. Anak yang mampu untuk mengelola emosinya akan lebih siap dalam belajar, bersosialisasi, dan menghadapi tantangan. Nah, itu jadi kalau saya lihat memang emosi ini penting banget. Nggak hanya anak-anak sih, kita juga ya sama ya. Oke. Ini saya adalah seorang individu disleksia juga, begitu, suami juga. Jadi akhirnya karena kami join gitu ya dalam perkawinan, anak-anak kami 3 orang juga akhirnya disleksia. Kemudian banyak murid-murid saya yang juga anak-anak dengan kesulitan disleksia gitu.
Akhirnya dari situ saya melihat bahwa ini penting sekali gitu loh. Sama pentingnya dengan akademik. Cuman terkadang banyak orang yang mengabaikan. Yang dilihat adalah ayo belajar, bisa baca, bisa tulis gitu. Tidak mengelola dari segi emosinya. Jadi masalah terbesar itu sebetulnya bukan kemampuan mereka dalam membaca, karena mereka kan IQ normal ya. Pada saat mereka menemukan coping strategi dalam membaca, menulis, mereka akan bisa, gitu ya. Di usia SD selesai, masuk SMP harusnya mereka sudah bisa, begitu. Nah, tetapi kita kadang lupa bagaimana sih anak dalam menghadapi kegagalan. Nah, ini yang tidak disiapkan, gitu ya. Pada saat menghadapi tekanan, kemudian rasa tidak mampu itu mereka harus bagaimana, gitu. Akhirnya dari sinilah saya melihat bahwa kebutuhan anak-anak ini untuk mereka bisa belajar mengenali emosinya ini penting, terutama eh, untuk media ya, media pembelajaran, regulasi emosi, gitu. Nah, ini hubungannya antara membaca dan emosi. Jadi karena mereka ada kesulitan membaca, kemudian sering gagal gitu ya, akhirnya percaya dirinya mereka turun. Yang keluar apa? Ya emosi marah gitu ya, menarik diri. Kemudian akhirnya membuat motivasi belajar itu turun, otomatis prestasinya akan menurun juga. Nah, di sisi lain, mereka juga membutuhkan kebutuhan media belajar yang sesuai sama karakter mereka sebagai anak-anak disleksia, karena mereka kan mempunyai cara belajar yang unik, gitu ya. Media pembelajaran yang juga sederhana, visual, menyenangkan, gitu. Nah, ini tadi sudah saya spill sedikit kan ya. Kenapa sih regulasi emosi ini penting? Karena bisa membantu anak untuk mengenali perasaannya. Jadi dia bisa bilang, apa sih yang aku rasakan gitu ya? Marah kah? Kesal kah? Gitu. Akhirnya mereka bisa berpikir lebih tenang. Memahami penyebabnya apa ya? Kok aku bisa emosi? Oh, mungkin karena aku masih belum bisa nih untuk membaca dengan fluent, membaca dengan lancar, aku belum bisa. Gitu. Kemudian akhirnya mereka bisa memilih respon yang tepat. Kemudian akhirnya juga dapat membangun hubungan sosial yang sehat karena anak-anak disleksia ini rentan sekali dengan salah persepsi gitu. Kemudian juga akhirnya dapat meningkatkan kesiapan belajar. Nah, ini dari ide menjadi buku gitu ya. Oke, ini timelinenya. Jadi hasil dari observasi gitu ya, observasi dan pengalaman saya berkecimpung anak-anak saya sendiri juga apa murid-murid saya melalui pendampingan juga akhirnya saya mengidentifikasi masalah. Oh, ternyata yang diperlukan anak-anak ini adalah emosinya. Sorry, regulasi emosinya gitu ya. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk melakukan penelitian. Kemarin saya menjalani kuliah S2. Jadi di situ akhirnya menjadi ajang saya untuk meneliti begitu ya. Kemudian akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat buku, tentunya sudah divalidasi oleh para ahli gitu ya. Kemudian saya uji coba, akhirnya keluarlah buku Gesia begitu. Sebentar, ini agak mengganggu. Oke, jadi buku ini bukan disusun berdasarkan asumsi, tetapi memang lahir dari kebutuhan nyata di lapangan dan dikembangkan melalui penelitian, gitu. Jadi apa itu buku Gesia? Gesia itu sebetulnya singkatan, singkatan dari nama saya. Sebenarnya nama panggilan saya Twinkie, tapi kalau di kampus itu otomatis yang dipanggil, yang disebut itu adalah nama depan saya, Agustina, gitu. Jadi akhirnya saya menggabungkan nama saya dengan center saya, yaitu Asia. Jadi yang keluar adalah Gesia, begitu. Oke, Gesia ini adalah buku aktivitas yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak disleksia untuk mereka belajar mengelola emosi melalui kegiatan yang menyenangkan karena banyak worksheet-worksheetnya begitu ya. Kami menggunakan pendekatan visual multisensori karena pembelajaran anak-anak disleksia itu harus multisensori untuk mereka bisa paham gitu. Kemudian ada refleksi diri, ada latihan-latihan sederhana dan aktivitas-aktivitas yang bertahap. Oke. Aman ya Bu? Saya nggak terlalu cepat kan? Aman, Bu, aman. Oke, ya.
Tujuan buku ini untuk mengenali berbagai macam emosi. Jadi nanti di buku ini tuh ada 6 level gitu ya, 6 level. Setiap level itu mempunyai tingkat kesulitan yang bertingkat pula. Jadi kalau di level 1, anak masih mengenali berbagai macam emosi gitu ya. Akhirnya terus meningkat, meningkat, meningkat sampai dia bisa eh, paham bagaimana sih caranya meregulasi emosi dan mengubah emosi atau persepsi mereka yang mungkin eh, kurang baik menjadi yang lebih positif gitu ya. Jadi mengenali berbagai emosi, memahami penyebab emosi itu, kemudian mengubah cara berpikir negatif, kemudian memilih respon yang lebih sehat. Kalau aku dihadapkan situasi seperti ini, aku harus bagaimana sih? Jadi nggak reaktif, harapannya begitu. Kemudian meningkatkan kemampuan regulasi emosi sampai dengan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, yang dapat menggunakan siapa? Semua bisa gitu ya. Sebenarnya tidak hanya berhenti di anak-anak disleksia. Ini bisa dipakai untuk anak-anak yang tipikal gitu ya, yang bukan disleksia juga bisa. Tetapi memang disesuaikan. Kalau anak-anak tipikal masih harusnya lebih mudah ya daripada anak disleksia dalam menyerap buku, karena buku saya ini saya beri nama buku siswa sih, sebetulnya tidak kelihatan. Sebenarnya buku siswa gitu ya. Nah, kenapa saya namakan buku siswa? Karena sebetulnya anak-anak bisa menggunakan buku ini secara mandiri tanpa bantuan. Tetapi kalau ada yang membantu, hasilnya juga akan lebih baik gitu. Jadi buku ini dirancang agar dapat digunakan secara fleksibel, baik di rumah maupun sekolah. Siapa aja yang bisa pakai, ya anak-anak sendiri gitu ya. Anak-anak sendiri saat ini masih di usia SD. Kemudian para guru-guru bisa diterapkan di kurikulum sekolah begitu. Para terapis, para profesional itu juga bisa melakukan. Gitu. Oke, keunggulannya apa? Bahasanya sederhana karena saya sesuaikan dengan bahasa anak-anak. Jadi pada saat mereka membaca buku ini, mereka seperti mendengarkan orang-orang dewasa atau guru mereka ngomong, karena gayanya ya gaya kayak ngomong sama anak-anak Sambil gitu. buka cukup bikin. Kenapa? Ada yang bocor. Iya. Kemudian Waduh. visualnya menarik gitu ya, karena ada gambar-gambarnya. Nah, ada gambar-gambarnya, begitu, ada gambar-gambarnya. Kemudian aktivitasnya bertahap dari yang paling mudah sampai dengan yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Mudah dipahami anak-anak, gitu. Tidak menggurui, kemudian berbasis penelitian otomatis, dapat dipadukan dengan aplikasi Geisha. Jadi sebetulnya saya tidak hanya membuat buku, tapi saya juga membuat aplikasi. Begitu. Nanti kalau teman-teman ikut bedah buku, saya akan berikan link untuk aplikasinya. Bonus Ada yang spesial ya. spesial pakai telur. Oke. Buku siswa ini dikembangkan melalui proses penelitian ilmiah yang terstruktur. Wah, ini panahnya bisa pindah ke sini. Ya. Oke, saya menggunakan pengembangan R&D gitu ya. Kemudian menggunakan model ADI. Mungkin kalau yang sudah berkecimpung di sini mungkin gampang ya tahu ya R&D itu apa, ADI itu apa gitu ya. Saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut, nanti dikira saya sidang tesis. Oke, lanjut ini hasil-hasilnya begitu ya. Di media 99,2%, materi 95%, kepraktisan 88%, jadi sangat praktis gitu ya, sangat valid. Hasil ujinya, karena kemarin saya meneliti hanya dibatasi waktu gitu kan ya, dikejar waktu, saya hanya bisa 1 bulanan, 1 bulan kalau nggak salah. Jadi akhirnya, maaf. Jadi dengan waktu yang sedikit itu ada peningkatan. Kalau teman-teman lihat dari 60,5 meningkat jadi 68,6 in dalam waktu 1 bulan. Jadi akhirnya murid-murid saya memang kayak dikarbit ya.
Jadi satu kali pertemuan dia harus menyelesaikan satu level. Saat pertemuan berikutnya satu level lagi gitu. Jadi memang akhirnya nggak matang. Tetapi kalau kita lihat hanya dari waktu yang pendek itu sudah ada peningkatan. Artinya kalau kita lakukan dengan pelan-pelan gitu ya, dipahami satu level dulu, nggak buru-buru pindah ke level berikutnya, anak biar paham dulu sambil kita lihat progresnya di kesehariannya mereka seperti apa, nanti bisa tiktokan dengan orang tua murid, kalau misalnya guru atau terapis yang melakukan, hasilnya jauh akan lebih bagus. Begitu. Oke, harapan kami buku ini bisa menjadi teman belajar untuk anak-anak, pendamping orang tua untuk mengajarkan anak-anak, atau bahkan orang tua sendiri bisa belajar gitu ya untuk meregulasi emosinya. Kemudian media pembelajaran para guru, alat bantu terapi, dan jembatan kolaborasi antara rumah, sekolah, tempat terapi juga terapisnya. Nah, ini tampilannya. Tadi yang saya sama Bu Sri ngelihatkan dari virtual gitu ya. Ya, ini tampilannya. Jadi banyak banyak apa aktivitas-aktivitasnya gitu. Oke, jadi diharapkan anak mampu mengenali emosinya, begitu ya, mampu untuk belajar, berteman, sebab kalau mereka bisa mengatasi emosinya tidak gampang marah, karena kalau anak-anak marah itu kadang kan nggak bisa ngontrol ya, jadi bisa teriak, bisa apa, akhirnya kan temannya mungkin takut gitu, ini kok si A ini kok gampang marah, dikit-dikit marah, akhirnya kan otomatis teman juga takut mendekat gitu. Apalagi sering salah persepsi ya pada saat temennya begini yang ditangkap sama mereka itu berbeda. Akhirnya ini kan juga mengganggu untuk interaksi sosial mereka. Dan diharapkan mereka jadi lebih pede, kemudian bisa bangkit dari kegagalan gitu, bisa berkembang secara optimal. Terima kasih. Jadi setiap anak berhak dipahami gitu ya, bukan dibandingkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya, yang kemarin sudah pesan-pesan buku, terutama untuk Bu Sri dan tim. Terima kasih sudah bantuin saya. Ini open PO untuk yang kedua. Luar biasa nih, sudah sampai PO2 ya, berarti sudah ada PO1 Sudah. kemarin ya. Itu Inki, luar biasa. Ya, ya. Terima kasih banyak nih, menarik sekali Bu paparannya ya. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu yang hadir malam ini, memang tadi buku ini seperti Bu Twinki sampaikan bukan hasil mereka-reka ya atau meraba-raba ya atau Betul. berdasarkan pendapat pribadi, namun sebetulnya ini sudah melewati uji penelitian karena bisa dikatakan ini bisa merupakan hasil turunan ya, hasil turunan dari penelitian atau tesis Bu Twinki di magister. Jadi luar biasa ya. Dan tadi dikatakan skornya itu setelah diuji cobakan dalam waktu 1 bulan itu naik ya, Ya, naik. Dan memang kalau saya tadi baca-baca bukunya itu isinya itu memang ini tidak bisa dipukul rata harus 1 bulan ya Bu ya, tapi melalui tadi pengenalan yang membutuhkan waktu dan bertahap, insya Allah hasilnya seperti Bu Tinki sampaikan bisa sangat optimal tentu saja. ya, amin. Dan tadi Bu Twinki sampaikan juga bahwa buku ini bisa juga digunakan oleh anak-anak pada umumnya ya Bu ya, tidak hanya Bisa, bisa terbatas Bu. ya, tidak hanya terbatas bagi anak disleksia dan tentu harapannya kalau anak-anak yang umum bisa lebih cepat ya memahami isi Ya, buku ini. Jadi artinya ini juga recommended dimiliki oleh semua gitu, tidak hanya anak disleksia, hanya memang karena didesain khusus tentu saja ini juga tadi untuk anak-anak disleksia pasti lebih pas ya. Dan untuk anak-anak umum, orang tua mungkin bisa mulai dari bagian-bagian yang dirasakan memang terlewat untuk mengenalkannya ya. Dan bisa jadi mungkin dari betul. part pertama juga terlewat juga ya Bu. Iya, Kalau saya baca buku ini sih sepertinya saya banyak yang terlewat malah juga gitu ya. Waktu anak-anak apa masih kecil gitu. Ini part-part yang buat saya wah ini patut dikenalkan ke lebih banyak orang karena tadi seperti Ibu sampaikan kebanyakan orang tua kan mendrill anak itu untuk bisa baca ya betul. secara akademis, Mm-mm, mm-mm. tapi kita jarang memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengenali emosi, barangkali bukan anak-anak saja, kita sendiri pun atau saya sendiri pun yang bicara juga di usia yang tidak muda lagi, lansia, dikategorikan lansia ya, karena sudah 50 tahun lebih.
itu juga masih banyak belajar. Jadi ini sangat menarik ya untuk kita Ya, gali bersama malam ini. Baik, Bu Twinky, terima kasih untuk paparannya. Bisa kita kembangkan di sesi tanya jawab ya. ya, Dan ini sudah ada yang bertanya, Bu, di kolom chat. Tadi sudah ada salam sapa dari Teh Suci, ya dari yang lainnya. Ini juga ada ucapan selamat nih dari siapa ini? Dari Bapak Ibu Mirza ya, Bapak atau Ibu nih ya. Katanya selamat untuk terima kasih. bukunya yang sudah launching ya. Nah, selamat ya Bu, katanya dari Bapak Ibu Mirza ini. Kemudian mohon maaf, saya izin off cam, katanya. Kemudian di sini ada Bu Iza mau bertanya, apakah buku ini cocok untuk diaplikasikan pada anak disleksia usia 17 tahun, Bu? Apa masih cocok? Masih relate belum? Ya, saya jawab Ibu, yang kapan hari itu saya Ya. ada pengalaman, saya pegang pegang ada murid ya remaja, Mhm. SMP naik kelas 3, jadi usia berapa itu? Mau 15 mungkin ya. Mau 15 ya, mau Eh, 15 ya. ah, waktu itu saya bertanya, apa yang kamu tahu? Kamu bisa nyebutin nggak emosi itu apa sih gitu? Dia cuma bilang marah gitu. Oke, apalagi padahal saya sudah begini. Emosi itu apa? Ayo, satu gitu. Apa aja emosi yang kamu tahu gitu. Dia bilang marah. Oke, lalu ya sudah marah gitu. Oh, oke, nggak ada lainnya, nggak ada yang marah. Oke, gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya karena terkadang begini ya. Banyak orang tua kalau anaknya teriak gitu ya, pokoknya marah gitu ya, mengekspresikan marah. Yang kita larang adalah jangan emosi gitu kan. Akhirnya yang ketangkap anak-anak adalah marah itu emosi. Emosi sama dengan marah gitu ya. Jadi kalau ditanya emosi itu apa? Ya marah gitu. Padahal emosi itu kan ada banyak ya. Ada marah, sedih gitu ya, bahagia, terkejut, cemas, banyak sekali sebetulnya. Nah itu nggak apa-apa kita ulangi lagi lah. Kalau yang di level satu itu nanti anak-anak kan akan diajak untuk mengenal emosi gitu ya, mengenal berbagai macam emosi ini, mengenal berbagai macam emosi. Kemudian nanti ada gambar-gambarnya, kita bermain emosi sambil tebak begitu ya. Nanti dibuat kartu kecil-kecil begitu. Kemudian saya juga pernah diminta untuk mengisi waktu itu pertemuan ibu-ibu di satu instansi di Sidoarjo. Saya waktu itu sedikit men-spill mengenai emosi juga. Saya mengatakan bahwa emosi itu sebetulnya sebelum terlihat reaksinya gitu ya, marah itu mungkin teriak atau sekedar ngomong aku lagi marah gitu ya, itu bisa kita rasakan di badan loh. Ternyata banyak sekali ibu-ibu yang nggak paham loh. Masa toh Bu? Iya kak Bu? Gimana rasanya di badan? Ini mereka enggak bisa mengungkapkan bahwa yang aku rasakan seperti ini loh. Padahal kalau kita paham, oh kok badanku sudah reaksinya seperti ini ya, artinya sebentar lagi aku akan begini. Gitu kan ada rentetannya gitu ya. Ada rentetannya. Lah ini loh yang terkadang mereka belum paham. Saya juga ada murid yang dia dari kecil sudah sama saya begitu ya. Dan dari kecil juga saya sudah men-spill sedikit mengenai emosi. Begitu saya berikan buku ini, dia gampang sekali untuk mengatakan. Jadi sekarang kalau misalnya dia dia cerita begitu, itu ceritanya bisa panjang. Dia bilang, aku hari ini merasa marah, Bu Twinky. Badanku rasanya nggak enak. Hatiku rasanya kayak dipukul-pukul. Dia sudah bisa bilang seperti itu. Kemudian kalau saya rubah, coba diganti menjadi yang lebih positif gitu kan. Dia bilang temanku itu soalnya aku ajak makan nggak mau Bu Twinky, tapi dia makan sama anak lain gitu. Terus saya bilang coba kamu rubah menjadi pikiran yang lebih positif. Kan kamu menganggap temanmu nggak mau nih marah apa nggak mau makan sama kamu gitu ya. Coba diganti lebih positif. Dia bisa bilang, mungkin aja temanku lagi ada hal yang mau diomongkan sama teman lain ya Bu Tungki ya. Jadi mereka dia yang menolak aku untuk makan bareng gitu. Dia bisa sampai seperti itu Bu. Kalau buat saya sih keren banget ini. Ini masih SD kalau yang ini Ya, malah ya, 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 SD. ya, Begitu. Jadi luar jawabannya biasa. bisa dipakai siapa saja termasuk diri kita. Ya, betul, betul. Karena tadi, kenapa anak itu ketika ditanya emosi itu apa, marah? Karena itu tadi ya, kita juga menggali emosi apa saja juga saya juga barusan baru tahu, oh ya,
terkejut juga emosi ya gitu. Saya seusia ini pun juga masih banyak belajar. Jadi memang ini sangat recommended ya Bu ya. Iya, Apalagi tadi di part yang ketika emosi bisa dirasakan. Saya juga sama di mana ya dirasakannya gitu. Paling di sini yang udah ada. Tapi apakah ada di bagian-bagian lain juga mungkin nanti kita bisa eksplor ya Bu ya di iya, sesi iya, diskusi buku. Jadi Bapak Ibu untuk yang order buku memang nanti akan ada pendalaman ya, pendalaman betul, isi bukunya atau kita istilahkan dengan bedah buku karena tentu saja betul. ini akan banyak sekali yang bisa kita peroleh dari Bu Twinki selaku penulis untuk ahli di bidang ini ya, yang sangat-sangat bermanfaat untuk tadi putra-putri kita bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan kita sendiri ya baru belajar mengenali itu. Karena tadi kan eh, emosian sih gitu ya orang itu Nah, emosian. Emosian itu kan emosian itu identiknya dengan marah ya Bu ya. betul, Hanya dengan heeh, marah saja. heeh. Makanya tadi ketika anaknya ditanyakan emosi itu apa sama dengan marah apalagi ya marah. Mm-mm. Apalagi ya marah karena itu yang lebih terlihat sebagai yang dinamakan emosi. Jarang tadi Ya, orang misalnya menyatakan hari ini saya sedang bahagia. mm, Hari ini tadi saya sedang apa namanya takut misalnya ya atau mm, terkejut itu juga kosakata-kosakata yang saya sendiri juga jarang menyampaikan itu ke anak-anak di rumah atau anak-anak juga belum terbiasa untuk itu pada tadi dengan memahami emosi sangat besar sekali ya Bu ya kepada betul. kehidupan kita ya. Jadi luar biasa ini malam ini lah. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada penulisnya langsung. Ini dari Teh Suci katanya keren Bu, sudah PO kedua. Ah, Terima iya, kasih. dari Bu Nuri juga nih selamat Bu Twinky. Nah ini katanya eh, dari Mama Aira, selamat katanya Bu atas launching bukunya. Dan ini maaf Bu, saya kurang jelas. Jadi buku Hmm. ini merupakan panduan cara meregulasi emosi anak secara detil kah? Ya, Sedangkan perilaku emosi anak kan beda-beda. Nah, ini betul. mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Twinky. Ya, Ibu, ini panduan bisa sebagai panduan kita sebagai orang tua gitu ya, guru, terapis, para profesional maupun untuk anak-anaknya sendiri. Karena buku ini benar-benar kayak ngomong sama anaknya. Saya coba bacakan yang di level 1. Jadi ini level 1 gitu ya. Hmm. Level 1 jadi kalau anak-anak baca, saya bacakan sedikit yang di sini. Ya. Jadi pada level ini, kalian akan belajar mengenali berbagai macam emosi yang ada dalam diri, seperti senang, sedih, marah, dan takut. Kalian juga akan memahami bahwa setiap emosi dapat dirasakan melalui tubuh. Tujuannya agar kalian mampu mengenali dan menyebutkan perasaan yang sedang kalian alami dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya anak-anak cukup dengan membaca buku ini saja, itu mereka bisa seperti ada yang ngomong gitu loh, ada yang menginstruksikan. Karena kata-katanya ini memang langsung ditujukan untuk mereka. Tapi juga bisa menjadi panduan kita, orang dewasa, yang untuk mengajarkan ke anak-anak. Kalau kita nggak ngerti ini caranya ngajarinya bagaimana, tinggal baca ini aja gitu. Atau bisa kita baca bareng. Kalau saya sama murid-murid saya baca bareng, gitu ya. Jadi kalau mereka sudah bisa baca, ayo kita baca bareng sekalian melatih untuk mereka paham. Paham enggak yang dibaca ini maksudnya apa gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Atau mereka yang membaca, saya yang mendengarkan. Atau kalau mereka masih kesulitan membaca, saya yang baca. Tapi mereka mendengarkan sambil lihat. Jadi mereka sambil baca gitu. Kemudian ada tantangan-tantangannya gitu ya. Saya nggak menulis PR karena kalau buat anak-anak PR itu sudah ngomong gitu ya, beban gitu. Tapi saya tulis tantangan. Dan ini multisensori karena ada yang bisa kita lakukan tidak hanya dengan kartu saja, tidak hanya dengan worksheet-worksheet yang harus diisi, tetapi bisa dilakukan di bawah gitu ya. Jadi di lantai anak bisa apa masih ada waktu saya bisa style video kah? Boleh, boleh Bu, boleh. Sebentar, saya cari dulu videonya.
Ya, saya izin share screen. Sudah terlihatkah? Sebentar, Sudah. saya lupa. Suaranya belum saya share. Oh ya, suaranya. Nulis nyaman sama tidak nyaman. Sekarang dengerin Bu Twinky. Kalau Esi dipukul temannya, itu masuk rasa nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Ya, berdiri di situ. Lompat ke sana. Iya, pinter. Kalau diberi hadiah sama Bu Vira, nyaman atau tidak nyaman? Nyaman. Iya, pindah dong. Iya, pinter ya. Sekarang nggak usah ngomong, langsung pindah ya, oke? Ya. Kalau misalnya nih, Esi lihat ada orang jalannya kayak orang mabuk ke kanan ke kiri, nyaman atau tidak nyaman? Langsung pindah. Woi, pinter. Kalau Esi nulis terus dipuji sama Bu Tia, oh pinter Esi tulisannya udah kecil-kecil, itu masuk nyaman atau tidak nyaman? Iya. Ya, itu salah satu mood sensori. Banyak sih sebetulnya. Dan semuanya ada di sini. Gitu. Lengkap ya, Bu ya. Nah, izin Ibu menyambung pertanyaan yang tadi yang untuk anak 17 tahun ya, atau sudah remaja. Tadi apakah kita berurutan dari awal atau orang tua bisa skip langsung ke bagian mana, Bu? Akan lebih baik dari awal. Karena Hmm, kita juga sekalian bisa cross check ke anak apakah dia paham begitu ya. Karena yang dikhawatirkan itu ternyata mereka nggak paham bahwa emosi itu sebenarnya ada banyak. Dan sebetulnya emosi itu boleh loh kita rasakan. Karena emosi itu kan sebagai alarm kita bahwa ada sesuatu, begitu kan ya. Jadi boleh kita rasakan pada saat tidak ada yang pernah dirasakan artinya kan ada sesuatu. Nanti kita bisa cari kenapa sih dia tidak pernah sedih, tuh. Kenapa sih dia tidak pernah marah, kan artinya ada sesuatu. Enggak tahu dia pendam atau bagaimana, gitu. Jadi akan lebih baik dimulainya dari awal. Katakanlah dia sudah bisa pun nggak apa-apa, artinya kan level satu mungkin tidak terlalu lama, bisa nanti lanjut ke level berikutnya, begitu. jadi direkomendasikan tetap meskipun dia sudah remaja, lebih baik dari awal ya, Bu ya, dari bagian Betul. pertama. Sekaligus orang tua juga screening ya, apakah memang anak sudah mengenal atau memang dia tadi eh, ada sesuatu yang harus kita perbaiki ya kaitannya dengan emosi tadi. Dia tidak bisa menyampaikan atau bahkan tidak bisa merasakan ya rasa-rasa yang Betul. harusnya atau sewajarnya muncul. Betul. Baik, ini dari Mama Aira katanya terima kasih Ibu penjelasannya. Sudah tidak sabar Sama-sama. menunggu bukunya. Wah, ya Ya. berarti Mama Aira termasuk yang pesan di PO ke satu ya. Iya, PO Iya, satu iya. beda buku Sudah, plus beda ya buku dapat bundling. plus beda buku ya. Ya, Alhamdulillah nih. Pasti akan bisa belajar bersama ya dengan Bu Tunki. Nah, ini kemudian ada juga di sini, oh ya, katanya ucapan selamat dari Bu Anggi. Selamat Bu Twinky buat Terima launchingnya. kasih. Ya, nah izin Bu Twinky, kalau tadi ada kata-kata Geisha ya, kemudian ada bonus nih untuk teman-teman yang membeli buku plus ada sisi bedah buku atau pendalaman ya tentang Ya, bagaimana ya. menggunakan buku ini kepada anak-anak kita. Nah, izin Bu, tadi katanya ada bonus aplikasi nih Bu. Seperti Mm-mm. apa nih bonus yang bisa didapat untuk pembeli yang plus sesi diskusi buku, bedah bukunya? Ya, nanti akan ada aplikasinya begitu. Jadi nanti cara pakainya belajar dulu anak-anak belajar dulu di buku level satu gitu ya. Kalau level satu selesai, ini buku bisa ditutup, kemudian nanti anak-anak bisa eh, main aplikasinya. Begitu aplikasinya level satu. Nanti diselesaikan dulu, begitu sudah selesai, berhenti, lanjut lagi level 2 ini, kemudian lanjut lagi ke sini yang level 2. Gitu. Jadi ada aplikasinya. Jadi anak-anak bisa main. Luar biasa ya. Ini yang nggak didapat ya untuk yang nggak pakai Ini sesi ada diskusi bedah buku level-levelnya. ya. Oh iya iya iya.
bahkan lengkap ya dengan level-levelnya ya. Tetap. Iya, iya. Nah, ini sudah pasti sudah tambah tidak sabar ya. Ibu izin, kalau untuk kasus-kasus nih Bu ya, karena memang Ibu juga di bidangnya, eh, pasti kan ada nih yang melatar belakangi urgensi buku ini muncul ya. Nah, kasus-kasus seperti apa Bu yang ditemukan di lapangan oleh anak-anak yang memang tadi belum dikenalkan secara khusus ya? Tadi sebetulnya sudah dipaparkan secara global, tapi mungkin ada baiknya kita juga bisa mengenal case-case yang itu ternyata mendorong Ibu, menggerakkan Ibu untuk nih ya, perlu buku khusus yang membedah mengenai emosi ini, khususnya panduan bagi anak-anak kita yang disleksia, Bu. Seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa kalau kita ngomong masalah anak-anak dengan disleksia ya, disleksia itu kan nggak nampak ya. Kayak saya ini, saya adalah individu disleksia gitu, nggak tampak, nggak terlihat begitu. Tetapi pada saat mungkin dihadapkan dengan membaca, menulis, nah ini kami itu struggle banget gitu, struggle untuk mengingat huruf dan seterusnya. Padahal kalau dites IQ, IQ kami itu baik-baik saja gitu loh ya, normal gitu loh. Tetapi kenapa kok diajarin membaca kok si angele gitu. Akhirnya yang keluar dari orang tua adalah oh malas gitu kan ya. Akhirnya keluar kata-kata bodoh dan sebagainya gitu ya. Gitu aja enggak mau usaha. Loh padahal sebenarnya kami usaha loh. Itu. Akhirnya menjadi beban anak-anak. Dia sudah kesulitan membaca gitu ya. Kesulitan untuk menulisnya juga. Orang tua kasih stigma seperti itu. Belum lagi nanti guru, teman-teman gitu. Apalagi kalau misalnya di sekolah disuruh tebak-tebakan gitu ya, nggak tahu tebak huruf atau tebak apa, dia nggak bisa gitu kan ya, wah kan semakin stres dan sebagainya. Nah, masalahnya juga terkadang ini tidak terlihat gitu loh. Yang terlihat adalah di perilaku akhirnya. Yang anak ini akhirnya ada aja alasannya untuk nggak sekolah gitu ya. Kemudian ada alasannya untuk bolak-balik ke kamar mandi gitu, untuk menghindar sebetulnya. Kemudian sampai nggak mau mengerjakan PR, marah gitu pada saat disuruh membaca, diajarin apa marah, sudah pokoknya jadi akhirnya tampaknya seperti troublemaker gitu ya. Yang terlihat cuma emosinya toh, emosinya emosi marah yang terlihat, yang lainnya itu enggak kelihatan. Nah ini Bu, yang akhirnya yang saya lihat dengan emosi yang dia keluarkan, terutama emosi marah ini, akhirnya kan kita sebagai orang tua bingung ya, mau mendekatinya itu seperti kayak apa gitu. Guru juga masuk ke anak-anak ini juga seperti apakah ini kita nggak ngerti. Ditanyain pun kenapa kamu marah gitu. Kamu marah karena apa itu sudah nggak ngerti juga dia. Ngomongnya ngerti pokoknya yang penting aku marah gitu. Nah itu yang menurut saya ya, karena dengan dia menunjukkan perilaku yang mungkin apa merugikan dirinya, merugikan teman-teman sekitarnya. Akhirnya kita yang membantu pun juga ikut bingung. Begitu sih Bu. Jadi kalau saya melihat karena itu. Jadi regulasi emosi itu penting banget. Apalagi kalau mereka menganggap bahwa kayak tadi temanku nggak mau main sama aku gitu ya. Pokoknya temanku tuh harus mau main sama aku. Gitu. Kenapa nggak mau main sama aku gitu ya? Akhirnya kan mereka berusaha untuk merubah. Nah, di buku saya ada di level, saya lupa level berapa, itu anak-anak diajarkan bahwa ada hal-hal yang mereka tidak bisa ubah gitu. Ada hal-hal yang mereka bisa ubah, tapi ada hal-hal yang mereka tidak bisa rubah. Harapannya apa? Harapannya adalah pada saat dia tidak merubah, terutama merubah lingkungan, kan tidak bisa ya, merubah lingkungan, merubah teman. Pada saat mereka tidak bisa merubah teman, artinya dia yang harus berubah. Begitu. Nah itu nanti ada Bu satu-satu diajarkan. Nah, ini yang menarik sekali ya. Jadi semakin dalam ya kita bisa peroleh ya dari Ya, adanya buku ini. Tadi disampaikan awalnya memang terdorong dari kondisi anak-anak disleksia yang kesulitan ya betul. untuk sampai bisa membaca dan menulis. Hmm. Sehingga tadi orang orang lain pada umumnya mungkin kalau tadi kurang paham orang tuanya bisa menganggap malas atau tadi ada kata-kata kasar bodoh ya. Belum lagi anak yang bersangkutan juga karena belum paham atau tidak bisa meregulasi emosinya, akhirnya lari ke hal-hal yang tadi bisa dikatakan merugikan ya untuk Hmm. perkembangan anak-anak sendiri. Misalnya kalau tadi dia harus sekolah, jadi dia dengan berbagai alasan
apa tidak ingin ya untuk bisa hadir ke sekolah karena tadi ada tekanan untuk pandai atau cepat membaca dan menulis ya Bu ya. Dan Iya. ternyata ini berkembang lagi lebih jauh ya Bu ya sampai dengan tadi bukan hanya mengenal saja, memahami bahkan sampai ke meregulasi. Wah, ini meregulasi juga tadi kalau Ibu bicara seperti itu memang ini kebutuhan bersama sebetulnya ya. Makanya tadi Ibu sampaikan buku ini sebetulnya memang di awal ditujukan untuk anak disleksia, namun tidak menutup kemungkinan juga kita semua juga bisa belajar banyak dari buku ini. Hadirnya buku. Terima Betul. kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Bu dari Ibu Tessa. Silakan untuk dibuka on mic Bu. Selamat malam, Bu. Selamat Eh, malam. jadi aku ingin bertanya, kebetulan saya juga sama, Bu. Saya dan suami juga diseleksi, anak-anak juga udah pasti diseleksi juga. Eh, Cuma saya ada anak saya yang pertama itu kan tipe orang yang suka kalau udah bercerita susah untuk berhenti. Nah, kadang tuh dia itu kalau untuk eh, apa untuk emosi tuh dia udah tahu. Misalnya ini emosi-emosi 8 emosi emosi dasar tuh dia sudah tahu. Cuma kadang dia tidak bisa membaca ekspresi lawannya. Kadang kan ada orang yang tidak nyaman, sudah mulai tidak nyaman kan terlihat dari gestur tubuh gitu. Nah, dia tuh tidak bisa membaca gitu. Maksud pertanyaan saya adalah apakah di buku ini juga dibahas kalau misalnya lawan bicaranya itu sudah mulai tidak nyaman, apa yang harus dia lakukan? Nah, berarti kan harus dia, saya rasa tuh kayak stop and go-nya tuh masih kurang gitu. Nah, itu apakah juga ada di bedah juga di buku ini? Ya, ya, ini pertanyaan yang bagus banget ini. Ada Ibu, di sini ada gitu ya. Kalau di level 1 kita ada permainan untuk membaca ekspresi gitu, membaca ekspresi karena ini kejadian beneran di murid saya begitu ya. Pada saat kita main-main untuk ekspresi begitu, ada kartu emosinya, kita ambil kayak kayak lotre gitu ya. Kita masukkan dipotong-potong, kemudian dimasukkan di satu wadah gitu. Nanti kita ambil, yang ambil itu kedapatan emosi apa, kita berekspresi nanti teman lain yang menebak. Nah, pada saat murid saya saya minta untuk mengekspresikan dari kartu emosi yang dia dapat, ini dia kesulitan loh ternyata. Jadi waktu itu saya suruh marah, gitu, ekspresi marah gitu. Ternyata dia bilang, aku sudah marah ini Bu. Saya bilang belum, kau belum marah. Sudah, gitu. Karena dia ini matanya sudah melotot tapi dia senyum, gitu. Karena lihat saya kan ya. Jadi melotot tapi senyum. Dia bilang aku sudah marah. Belum, ekspresimu belum marah, gitu. Ternyata begitu sulitnya loh untuk mengekspresikan begitu ya. Eh, Otomatis juga anak-anak diseleksi ini kan memang kesulitan ya untuk baca baca ekspresi, baca gestur gitu ya. Mamanya sudah mendelik tapi dia tetap lempeng, ya, enggak paham. Akhirnya saya kasih cermin. Jadi dia mengekspresikan kartu-kartunya itu dia melihat wajahnya di cermin. Dia baru bilang, oh iya ternyata mataku sudah melotot, tetapi aku masih senyum. Jadi dia sangat berusaha untuk membuat ekspresi marah sampai akhirnya dapat gitu. Uh, Lucu juga sih. Jadi akhirnya permainan ini seru, apalagi kalau kalau dimainkan berbarengan dengan anak lain. Kalau di sekolah-sekolah mungkin ya atau tempat terapi yang bisa barengan anaknya ini jadi permainan yang seru karena mereka bisa bisa saling menebak, bisa saling belajar mengekspresikan. Begitu Ibu. Semoga menjawab. Bagaimana Ibu? Ini izin ada yang bocor ya Pak Agim. Mungkin bisa di... Sudah. Oh, deh, sudah. Saya lagi nyari-nyari yang mana. Iya, iya. Iya, ada yang bocor, mohon maaf ya. Bagaimana Bu Tessa? Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi Bu untuk memperjelasnya? Eh, Sudah cukup. Terima Mudah-mudahan kasih. penasaran ya, sehingga nanti bisa memiliki bukunya dan ikut sesi ini ya Bu ya, ikut sesi Beda buku. namanya bedah bukunya. Di sana bisa bertanya lebih dalam lagi. Ya, terima
kasih Bu yang sudah bertanya. Izin saya baca chat lagi ya, Bu Tinky. Ya, Nah, di sini ada lagi yang menyampaikan, ini komen di sini. Oh ya, selamat katanya dari Bu Jenny. terima I- kasih. Juga menyampaikan ada yang bocor. Ya, tadi Bu, Ibu menyampaikan bahwa ada seperti games gitu ya Bu ya, Mm, permainan-permainan juga karena ini multisensori gitu. Nah, izin apakah buku ini kalau kita misalnya memiliki lebih dari satu anak yang diseleksi ya di rumah, apakah buku ini bisa dimiliki bersama atau satu buku satu anak Bu? Atau Bisa bagaimana? bisa dimiliki bersama Ibu. Hmm. Nanti biar bukunya tidak dicoret-coret begitu ya. Hmm. Nanti kan bisa difotokopi nanti Oh iya untuk iya iya. tantangan-tantangannya ini nanti bisa Tantangan-tantangannya ya. bisa Iya, iya. difotokopi, bisa dikerjakan bareng. Baik, baik. Jadi ini juga tadi bisa menjadi solusi ya untuk orang tua yang tadi kan saya dengar ada juga yang lebih dari satu ya anaknya yang Mm-mm. terdeteksi diseleksi ya Ibu. Nah, ini sungguh luar biasa ya bukunya. Tadi ada aplikasinya, Ya, kemudian juga banyak variasi-variasi di dalamnya dan juga saya lihat juga dari mulai mengenali basic sampai dengan ujungnya juga bisa meregulasi emosi ya. Dan regulasi emosi ini juga bagian-bagian yang memang belum familiar ya di lingkungan kita, ya, di lingkungan pendidikan kita ya pada umumnya ya, apalagi untuk anak disleksia ya. Meregulasi emosi ini menjadi PR sekali untuk kita semua. Nah, Ibu, berikutnya mungkin ada yang ditambahkan, Bu, terkait dengan buku ini yang membuat Bapak Ibu lebih paham lagi urgensi lanjutannya ya dari pemahaman apa emosi ini kepada anak-anak disleksia, Bu, sebagai ya. hanya penjelasan tambahan. Ya, buku ini juga membantu anak-anak sebetulnya untuk tidak reaktif. Jadi kalau ada sesuatu atau situasi yang membuat mereka biasanya mungkin langsung teriak gitu ya, mungkin langsung ngatain yang enggak dan sebagainya, itu mereka jadi paham, oh bagaimana sih caranya untuk aku bisa menenangkan diriku dulu, baru setelah itu aku berpikir aku harus bagaimana. Gitu karena anak-anak biasanya itu kan ya pokoknya dapat apa ketemu ada situasi tertentu yang membuat mereka tidak nyaman langsung keluar gitu ya, enggak tahu marah, teriak, lempar barang dan sebagainya. Ini di buku ini juga nanti anak-anak diajarkan untuk duduk tenang gitu ya, bernafas dulu, ada cara-caranya gitu ya. Di antaranya salah satunya itu adalah dengan napas 5 jari gitu ya. Napas 5 jari lah. Seperti apa itu nanti kita pelajari lebih jauh di bedah buku gitu. Nah, itu bisa bisa mereka lakukan gitu. Eh, jadi ada beberapa cara nanti juga akan saya ajarkan di bedah buku. Tidak hanya napas 5 jari, ada lagi yang bernafas di satu titik, kemudian kita kasih satu napas di situ. Maksudnya seperti apa nanti saya jelaskan di bedah buku. Tapi anak akan bisa belajar, Ibu, bisa belajar. Jadi harapannya anak-anak tidak reaktif. Kemudian tidak langsung mempunyai persepsi yang negatif. Kalaupun mereka mempunyai persepsi negatif, mereka bisa merubahnya untuk menjadi positif, begitu. Gitu. Luar biasa ya, ini tadi ada kalimat tidak reaktif ya, tapi kita lebih responsif ya Bu ya istilahnya ya Betul, dengan betul. kejadian-kejadian di sekitar kita. Dan ini tadi disampaikan di awal bisa menjadi panduan juga bukan buat hanya anak disleksia, karena bisa jadi kita lihat kalau kita lihat masyarakat kita pada umumnya gitu ya, mungkin juga dengan informasi yang ada ataupun juga dengan pancingan-pancingan yang bisa jadi belum tentu benar di media sosial menjadi isu-isu dan kemudian juga menjadi reaktif itu juga bisa jadi dari produk-produk mungkin generasi yang terlewat ya mengenali emosinya ya. Iya, Sehingga lebih mendahulukan reaksinya dulu ya daripada tadi mencoba meregulasi, menenangkan diri dengan teknik-teknik yang Ibu akan jelaskan lebih jauh lagi. iya. Ini saya juga penasaran Bu, mau ikut juga nih saya juga Iya. dengan buku yang plusnya ini ya, plus tadi plus sesi apa namanya bedah bukunya. Karena ini izin Bapak Ibu ya. Salah satu mungkin tadi ada Ibu yang menyebutkan perilaku-perilaku anak ya. Salah satu yang menjadi PR Ibu untuk dari pemerintah Jawa Barat, mungkin juga ada di provinsi lain ya. Kami dari Provinsi Jawa Barat ini sedang mencoba untuk memasukkan apa namanya pengenalan anak
membangun perilaku anak atau karakter anak dengan yang namanya pendidikan karakter Pancawaluya kalau di Jawa Barat atau Ibu. Hmm. Jadi ada yang namanya cager, Pancawaluya itu 5, cager, bager, benar, pinter, singer. Nah ini kita mungkin nanti bisa kita eksplorasi bersama ya, Ibu Ya. juga Hmm, mungkin benar-benar. ikut Saya tambah. kalau 32 ini Nah, loh. salah satunya untuk cager ini, itu kan cager ini sehat ya. Nah, seringkali kita ini sehat jasmani dan rohani sampai Hmm. situ. Hmm. Namun kalau untuk cager ini di Jawa Barat ini sudah ditambahkan Bu sekarang menjadi cagernya itu adalah dia bisa mengelola emosi. Nah, ini juga menjadi suatu Keren. yang menarik ya, karena Hmm. seringkali kita melihat anak kita sehatnya bagaimana? Ya jasmani, rohani, emosi itu terlewat gitu. Termasuk saya sendiri ketika menjadi fasilitator, kebetulan saya juga bertugas menjadi fasilitator merasa oh buku ini diperlukan, apalagi Ibu tadi menyampaikan regulasi ya, saya bilang juga tadi seperti apa kepingan puzzle ya, saya membutuhkan ini juga untuk menjelaskan tadi bagaimana kita meregulasi emosi, termasuk tadi Ibu sampaikan bagaimana kita juga memahami ternyata kita tidak bisa terus-menerus mengendalikan apa yang ada di luar kita ya, kita lebih berkuasa untuk mengendalikan merespon ya Bu ya, tadi kalau ada apa-apa tuh kan kita tidak langsung mengikuti apa-apa yang kita pikirkan secara negatif, tapi kita bisa switch itu ke arah yang positif. Nah, Bapak Ibu ini sungguh sangat bagus ya, bukan hanya tadi untuk anak-anak kita, barangkali juga kita sendiri atau termasuk saya sendiri juga belum apa namanya, belum terbiasa ya untuk mengenali dan bahkan mungkin mengekspresikannya seperti apa sehingga orang lain juga bisa memahami kita karena mungkin bisa jadi kitanya sendiri kurang ekspresif tadi kata Ibu nggak bisa marah kan ada orang yang seperti itu ya Iya. tidak bisa marah gitu nggak tahu saya nggak bisa marah seakan-akan menampilkan kemarahan itu sesuatu yang tidak boleh maksudnya kalau ada rasa ingin marah itu sebetulnya tidak apa-apa juga kalau kita Hmm. menunjukkan itu rasa yang harus kita tampilkan tapi tidak untuk destruktif tadi yang merusak ya Bu ya Betul, tapi orang betul. jadi tahu tadi kan kata Ibu anaknya matanya sudah melotot tapi mulutnya tersenyum gitu ya. Ya, seperti itu luar biasa ya. Bahkan izin Bu, kemarin tuh saya juga sedang belajar karena saya juga sama bukan sama, saya tuh sedang belajar Bu ya sekarang di usia seperti ini karena tadi merasa mengenali emosi ini tidak mendapatkan ruang Hmm. ketika saya masih kecil pun ketika saya sudah punya anak. Anak saya sudah Hmm. dewasa itu lebih apa namanya terbatas lah kita untuk Hmm. menyampaikan perasaan-perasaan kita, pikiran kita. Nah, ini saya ingin menjadi lebih baik. Saya juga kemarin ikut pelatihan Bapak Ibu. Nah, itu di situ Bu dipancing emosi kita Bu. Oh, Jadi kita duduk, kita dikata-katain di belakang gitu ya, dikata-katain di apa namanya dipancing lah, diberikan perkataan-perkataan yang itu sebetulnya untuk memancing reaksi kita dalam tubuh kita. Misalnya kata-katanya yang ya membuat kita nyaman atau tidak nyaman kata ibu tadi ya. Begitu kita merasakan tidak nyaman, oh berarti ada sesuatu nih di diri kita yang perlu kita gali. Kenapa sih betul. orang itu mengatakan sesuatu kok kita tidak nyaman? Nah, itu juga betul sebetulnya itu tadi ya kaitannya juga Hmm. dengan pemahaman kita terhadap diri kita dan emosi-emosi kita ya, Bu ya. Artinya ini luar biasa ini Bapak Ibu buku ini tadi memang tidak hanya untuk siswa-siswa kita atau anak-anak kita yang disleksia, barangkali juga ini juga bisa jadi media kita untuk belajar lebih mengenal diri kita ya. Tadi Ibu sampaikan juga ketika emosi juga ada titik-titik yang di dalam tubuh kita ini yang mungkin kita rasakan. Nah itu Ibu kalau tidak salah sempat kita bertelepon ya, Ibu ada Betul. memaparkan di sesi tertentu menjadi Hmm. narasumber. Ibu-ibu pesertanya malah bingung ya, apa Bu? Iya. Titik mana Bu? Katanya gitu. Termasuk saya juga gitu kalau ada titik coba rasakan apa ya di mana nggak tahu juga. Nah, itu akan Ibu gali juga ya Bu ya nanti Iya, mungkin iya. di buku ya kita bisa mengenal lebih jauh lagi titik mana nih di tubuh kita sehingga kita bisa aware ya kita bisa Hmm. lebih dini bisa meregulasi emosi kita sebelum tadi salah ya dengan Iya, betul. tindakan-tindakan yang terjadi akibat emosi. Sungguh luar biasa nih menarik sekali Bapak Ibu. Ya, silakan kalau ada yang bertanya lagi, masih ada kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Nah, Ibu nanti mungkin untuk teman-teman juga kita akan ada halaman-halaman yang berwarna ya, Bu ya, di Ada. halaman Hmm. yang terkait dengan sesi praktek ya untuk anak-anak Hmm. supaya Hmm. bisa lebih menarik juga. Hmm. Jadi nanti Bapak Ibu bisa apa namanya bisa lebih diharapkan ya, terutama anak-anak ya yang mempelajarinya bisa
lebih pas ya dengan Betul. lembar-lembar nanti yang akan dicetak berwarna ya, khusus untuk Ya, lembar-lembar aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. ya. Nah, Ibu kalau untuk peruntukannya nih, tadi kan kita bisa gunakan untuk anak yang sudah remaja ya. Nah, Mm-mm. kalau yang lebih dini, Bu, yang lebih pasnya itu, lebih awal itu di usia berapa, Bu? Sebetulnya dari usia playgroup itu sudah bisa, Hmm, Ibu. ya, Tetapi kita bentuk dalam dalam bentuk permainan. Seperti kayak ekspresi itu kan bagus banget ya. Untuk ya. anak-anak playgroup itu bisa loh dikasih gitu. Jadi misalnya hari ini kamu merasa apa gitu ya. Mungkin mereka masih belum belum bisa ngomong tapi mungkin diekspresikan di muka. Nanti di wajah ini kasih cermin gitu, disamakan kira-kira dari gambar itu ekspresinya apa ya gitu. Itu kan lucu banget itu. Kalau Ya, anak-anak ya. kecil apa melihat ekspresi wajahnya karena terkadang mereka itu nggak sadar kalau misalnya mereka bete terus rada manyun gitu kan mereka ndak kadang nggak sadar ya kalau mulutnya maju gitu kan ya paling kita cuma bilang ih manyun anu ya kesel ya marah ya enggak tapi kalau kita kasih cermin kan dia tahu oh iya ternyata muka aku jelek itu bisa dari anak usia playgroup pun sudah bisa Playgroup dikasih ya. jadi guru-guru playgroup itu bisa pakai ini untuk di level satu itu dia sudah bisa Hmm. kalau sudah bagus pemahamannya bisa lanjut. Ya, ya, ya. Ya, luar biasa ini. Jadi semakin dini semakin bagus ya, Bu ya. Semakin dini semakin bagus. Tentu saja juga kita orang tuanya juga pastinya sebaiknya lebih dulu ya Bu ya memahami secara keseluruhan isi buku ini ya Bu ya kan ada berapa jenjang, berapa level Betul, sehingga betul. nanti kita bisa memberikan treatment yang pas ya terkait dengan anak-anak karena bisa jadi tadi ada anak yang sudah remaja yang baru orang tuanya mendapat buku ini dan tadi saran dari Ibu kan tetap dari level awal tapi bisa mulai mengukur lah ya, mulai mengukur kira-kira ini untuk level awal berapa lama, naik level berikutnya berapa lama gitu ya. Betul. Ibaratnya kita punya kurikulum atau punya rencana ya untuk tiap anak ini treatmentnya seperti apa gitu ya. Itu mungkin Bu ya. Karena bisa jadi Dan ini saya putrinya lebih tambahkan dari satu sedikit ya Bu Bu ya. Sri. Ya Ya, saya silakan. tambahkan sedikit kalau misalnya orang tua membaca dulu gitu ya, paling Mhm. enggak ikut beda buku lah. Nanti kan saya Mhm. saya ajarin bareng-bareng kita melihat begitu ya. Nah, pada saat orang tua sudah baca dulu, diharapkan bisa tahu misalnya kayak di level satu. Level satu itu saya panjang, Bu Sri. Tantangannya paling banyak gitu dan worksheet-nya banyak di level satu. Nanti semakin ke level 6 worksheet malah semakin berkurang karena mereka sudah olah berpikir kan ya sudah enggak mengerjakan soal-soal, enggak mengerjakan worksheet lagi, tapi mereka sudah oke okay, kalau ketemu situasi ini aku harus bagaimana itu sudah dari pikiran aja sampai akhirnya mereka nanti kita dorong untuk mereka bikin buku sendiri, buku mengenai ekspresinya, perjalanan ekspresi mereka, gitu ya, perjalanan Iya. emosi begitu. Nah, Hmm. jadi harapannya adalah kalau orang tua paham, oh ternyata kalau level satu itu tantangannya banyak. Jadi mereka harus bagaimana pada saat anaknya mulai merasa bete. Nah, mungkin mereka akan stop dulu, gitu ya. Oke, stop dulu deh. Sambil stop, sambil kita lihat kira-kira di kesehariannya mereka belajar nggak, mereka terlihat nggak hasilnya, gitu. Jadi harapan saya tidak buru-buru dalam menggunakan buku ini. Pelan-pelan anak paham, tidak hanya paham secara teori, tetapi mereka bisa mengaplikasikannya dalam kesehariannya mereka, gitu Bu. Tidak ada targetan yang apa namanya sama ya untuk tiap anak ya. Nggak Ya. ada. Jadi orang tua memang diharapkan tadi bisa memahami dulu karena itu memang disarankan ikut sesi bedah bukunya supaya punya pemahaman utuh ya Bu ya Betul, dari A betul. sampai Z roadmap yang ada di buku ini kemudian nanti orang tua juga bisa menyesuaikan implementasinya untuk masing-masing anak ya yang Ya, pas seperti apa dan bisa dikatakan buku ini juga bisa berlaku tidak hanya setahun 2 tahun mungkin Bu ya karena tadi kan betul. eh, apa namanya buku ini secara umum bisa berlaku untuk tidak hanya untuk anak disleksia tadi, juga tadi bisa bisa mulai dikenalkan dari anak usia playgroup ya,
prasekolah, bahkan juga tadi pemakaiannya juga bisa jadi dalam waktu jangka panjang ya, karena anak tadi juga punya tahapan-tahapan yang tentu saja orang tua perlu sabar untuk mengulang lagi, bahkan orang anak bisa sampai paham dan siap maju ke level berikutnya. Ya Bu, seperti itu kurang lebih ya. Baik, terima kasih banyak. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Tadi apa namanya emosi ini kan tidak bisa diukur ya Bu ya, secara kasat mata ya. Tidak Namun bisa dilihat. tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dilihat. Namun kita tadi diupayakan untuk bisa mengenalinya sehingga kita bisa tadi meregulasinya dan itu juga untuk kebaikan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik itu sebagai siswa ya sebagai individu, individu maupun ketika nanti berinteraksi dengan teman atau orang tua atau orang-orang di sekitarnya ya. Baik, Bapak Ibu silakan kalau ada mau tanyakan Bapak Ibu. Kalau untuk aplikasinya, Bu, untuk aplikasinya apakah ada syarat misalnya untuk handphonenya harus speknya apa atau memang ini dibuat ramah untuk semua perangkat, Bu? Ramah, Bu. Ramah Oh, untuk semua baik. perangkat. Oh, Alhamdulillah ya. Namun ini mobile ya, Bu, ya di handphone ya? Iya, di HP Iya. Baik mobile. ya. Ya, mobile ya. Jadi tidak berbasis web maksudnya ya. Jadi Enggak, kita aksesnya apa menggunakan aplikasi dan itu tidak berat ya, Bu ya. Jadi tadi ramah enggak. untuk berbagai perangkat. Nah, ini juga Ya. menarik sekali kita bisa tadi mengenali, memahami, mengelola ya atau meregulasinya secara menyenangkan ya. Karena Mm-mm. tadi di sini ada kartu-kartu juga untuk di apa eh, sebagai media ya kita untuk Mm-mm. mengajarkan kepada anak-anak mengenali emosi ini. Kemudian juga tadi juga ada permainan-permainan ya Bu ya atau games-games yang sudah Ada. dirancang dan juga tadi ada aplikasi sebagai pelengkap ya. Jadi Mm-mm. sangat lengkap sekali, super lengkap dan jarang buku yang membahas mengenai emosi sedalam ini ya. Iya, luar biasa ya. Ya dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan juga? Ibu izin pengalaman Ibu nih ketika sudah menggunakan buku ini tadi ataupun juga Ibu juga sudah memakainya ya terutama sebagai orang tua kepada anak-anak di rumah itu Bu seperti apa Bu yang dirasakan before dan afternya ya. Kalau dari skor kan tadi ada kenaikan 8 digit ya untuk kasus-kasus yang memang kita lakukan real ya dalam waktu 1 bulan dengan sistem cepat gitu ya. Ya. Namun sepengalaman Ibu, karena Ibu juga di antaranya salah satunya selain berdasarkan penelitian juga ada pengalaman juga dengan anak-anak ataupun siswa, itu seperti apa Bu perubahan-perubahan yang terlihat? Mungkin kalau untuk yang anak usia yang kecil seperti apa, untuk yang SD, SMP sampai dengan jenjang usia yang lebih tinggi Bu. Ya, kalau kemarin itu saya melakukan penelitian untuk anak-anak usia SD, Bu. Untuk anak usia SD. Yang beberapa anak yang saya beri treatment ini khusus, memang terlihat sekali perubahan mereka. Dari mereka yang ada satu anak, jadi punya kakak yang juga juga apa berkebutuhan khusus begitu ya. Kakaknya ini sering sekali ganggu adiknya ini gitu. Nah, kalau diganggu sama kakaknya, dia bisa marah hebat gitu. Jadi kayak akhirnya mamanya nganggep ini kayak benci deh sama kakaknya begitu ya. Tapi setelah mereka mendapatkan treatment ini, dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan meskipun di level 1 itu agak agak lama untuk dia Bu, menyelesaikan karena kan panjang ya dan ini kan yang dibahas kan emosi terus ya. Jadi dia ada penolakan-penolakan. Tetapi seiring berjalannya waktu mamanya cerita sekarang sudah nggak marah kalau dideketin kakaknya. Kakaknya kan suka sekali megang-megang rambutnya gitu ya. Itu sudah nggak marah. Paling kalau dia nggak mau dipegang gitu, dia bisa ngomong sama kakaknya, jangan gitu, keluar aja gitu. Itu udah bisa dia. Yang dulunya dia langsung teriak, pukul, ini sudah suruh suruh pergi, tapi dengan kata-kata yang lebih lembut. Kemudian dia maunya berkarya. Nah ini pintar, gifted, dia maunya itu berkarya ya hanya di sekolah saja karena dia peringkatnya bagus gitu. Tapi begitu sekolah pingin mengirim dia untuk mewakili sekolah, nah ini dia selalu menolak. Enggak, aku enggak mau gitu. Begitu mereka dapat ini, dia mau Bu. Kapan hari ikut waktu itu mewakili sekolah apa ya dia ya lupa saya ikut olimpiade apa gitu IPA atau apa gitu ya puji Tuhan dia menang Bu. Itu happy-nya gitu ya.
menang. Terus kemarin dia lulus SD gitu, lulus SD ternyata dia mendapatkan peringkat tertinggi untuk ujian itu di MIPA. Nah itu dia bisa cerita Bu, ketemu saya dia bilang, "Bu Tingki kemarin aku dapat piala gitu, aku senang sekali." Oh iya, piala apa? Dia bisa cerita. Tapi sebetulnya aku nggak suka yang ini Bu Tingki, aku lebih suka ini. Dia bisa cerita Bu. Kalau dulu itu aduh flat pokoknya. Flat banget. Ini sekarang dia sudah bisa cerita. Jadi itu diantaranya perkembangan-perkembangan yang saya lihat. Luar biasa ya Bu ya, sampai dengan tadi bisa meningkatkan kepercayaan diri anak ya, sehingga Mm-mm. berani untuk mengikuti lomba, dan Ya, plus lomba juga ada banyak yang bisa diceritakan karena dia sudah bisa mengenali emosi ya Bu ya, sehingga betul, ceritanya betul. lebih berwarna ya, tidak flat Iya. gitu. Karena dia sudah bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia Mm-mm. rasakan, sehingga itu juga menjadi cerita-cerita yang apa namanya lengkap ya, utuh ya. Ya. Tidak tidak satu dua kata kalimat kan, mungkin kalau anak-anak yang tidak terbiasa itu kan ya gitu aja gitu ya, kayak misalnya seru. Tidak bisa karena mungkin tadi belum bisa menggali ke dalam dirinya. Luar biasa ya. Dan ini ada dari tadi siapa, mama siapa tadi, dari Mama Aira, katanya harapan saya pada saat bedah buku sudah saya terima bukunya. Ya betul Mama Aira, memang kita sudah sepakat ya Bu Twinky ya. Ya. Untuk sesi bedah buku diharapkan orang tua sudah memegang bukunya, bahkan sudah membacanya juga. Sehingga nanti sesi bedah bukunya bisa lebih dalam ya. Juga bisa Betul. mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu semua yang tentu saja tadi diharapkan sudah bisa mempelajari secara keseluruhan isi bukunya. Dan karena ini ada PO1, PO2, tentu saja nanti Bu Twinky juga akan mengadakan si bedah bukunya lebih dari satu kali ya Bu ya. Ya. Artinya ada sesi bedah buku khusus untuk Bapak Ibu yang pesan kemarin di PO1 ya, tutup PO kan kita langsung nanti naik cetak ya bukunya, karena memang ini sistemnya print on demand ya. Jadi kita cetak sesuai dengan pemesanan. Nanti berikutnya PO2 tutup PO nanti naik cetak, baru buku sudah dipastikan diterima baru kita agendakan sesi bedah buku. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dari situ juga kita punya waktu untuk mempelajarinya dan juga nanti bisa memanfaatkan sesi pendalaman di bedah buku sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang Bapak Ibu rasakan atau muncul setelah Bapak Ibu membaca isi bukunya. Baik, ini tidak terasa sudah jam 8.47 ya, masih ada waktu 13 menit lagi. Bapak Ibu silakan dimanfaatkan untuk bertanya kepada Bu Twinky, silakan. Nah, Ibu, kalau untuk anak yang lebih besar lagi usianya, Bu, ya, katakanlah anaknya disleksia. Kemudian tadi juga orang tua belum sempat mengenalkan gitu ya, mengenai emosi ini. Namun secara dasar atau basic, karena dia sudah misalnya masuk ke perguruan tinggi, misalnya semester 1 gitu, Bu, katakanlah ya, kasusnya seperti itu, eh, orang tua mencoba untuk mengenalkan gitu, Bu. Nah, itu kira-kira dia bisa masuk modul mana? Misalkan katakanlah dia sudah tidak ada hambatan untuk kalau udah masuk semester 1 kan bisa dikatakan dia tidak ada hambatan di kegiatan membaca atau menulis dasar ya, Bu ya. Nah, itu kira-kira orang tua kalau berkenan untuk kalau berniat untuk membeli buku ini, dia bisa mulai modulnya seperti apa, Bu? Jalan mempelajari ininya menggunakan buku ini. Ya, kalau anak yang sudah lebih dewasa mungkin tingkat SMP aja Bu. Iya. Mungkin untuk ngerjakan worksheet itu ada yang mau, ada yang enggak, begitu kan Oh, ya. baik, baik. Apalagi kalau anak sudah kuliah yang masih struggle di Hmm. regulasi emosinya, otomatis nggak akan Iya, mau dia mengerjakan worksheetnya, gitu kan iya, ya. iya. Ya sudah, artinya buku ini menjadi panduan dari orang tuanya, dari Hmm. mamanya untuk memperkenalkan. Kalau untuk anak-anak yang sudah remaja, apalagi yang sampai sudah dewasa, otomatis kita nggak bisa tanyanya seperti anak SD. Kamu tahu nggak emosi itu apa? Ayo sebutin emosi itu apa aja. Nggak bisa gitu loh. Tapi mungkin dengan keseharian ya kan memang kan anak itu kan belajar dari mencontoh ya Bu ya. Kita dulu nih orang tua kalau kita marah bagaimana? Apakah kalau emaknya marah itu sambil lempar-lempar panci gitu ya? Atau lempar sendok gitu ya? Ataukah emaknya bisa nih kalau pada saat marah mama bisa bilang bahwa sebentar ini mama lagi marah. Kan marah itu nggak perlu diekspresikan dengan kita berteriak ya,
dengan kita melempar barang, dengan kita mukul atau menyakiti diri sendiri, tapi dengan kita mengungkapkan, dengan kita ngomong itu kan juga berasa bahwa oh iya, ini mama lagi marah ini karena mama serius misalnya begitu. Nah, jadi kalau untuk anak yang lebih dewasa ini menjadi panduan untuk orang tuanya gitu ya. Dari sini nanti caranya bisa lebih membahas sehari-hari aja gitu. Misalnya anaknya pulang kuliah nih sambil cerita, ini tadi mak temanku tuh gini 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 gini. Kita dengerin dulu. Oke, kalau sudah kita bisa tanya, oke, artinya yang kamu rasakan apa itu kok kamu bisa bisa teriak-teriak begitu yang kamu rasakan apa? Sambil kita proses paham nggak sih dia gitu. Kalau dia bilang, aku lagi marah mah, oh iya marah ya gitu. Tapi marah itu boleh nggak sambil teriak? Nah, kita bisa begitu. Nanti kita bisa bisa mungkin agak lompat-lompat ke belakang begitu ya. Kalau misalnya teman seperti ini, yang kamu lakukan apa? Bisa enggak kamu meminta temanmu untuk tidak tidak melakukan itu kan enggak bisa. Jadi yang kamu lakukan apa? Kan artinya dia yang harus berubah. Lah berubahnya seperti apa? Nah itu bisa kita gali. Jadi memang berbeda penerapannya pada saat kita mengajarkan mengenai regulasi emosi ke anak-anak yang sudah lebih besar usianya. Begitu. Kecuali anaknya masih mau ngajarkan boksit. Ya, ya. Atau mungkin bahkan ibunya yang harus belajar gitu ya dari Memang buku harus ini. harus Iya, ibunya dulu yang iya belajar ya. betul betul. Artinya ibu buku ini sangat bisa untuk berbagai usia ya, sepanjang anak Bisa, itu bisa. masih tinggal dengan kita, masih di bawah pengawasan kita, katakanlah kita masih punya waktu ya. Ya, Artinya ya, tidak ada kata terlambat untuk mencoba mengenalkan, memahami emosi, kemudian juga sampai ke meregulasinya ya. ya. Kalau saya tadi, saya merasa butuh Bu dengan buku ini karena memang tadi saya juga dengan diri sendiri kurang eksplor, apalagi dengan anak-anak. Tapi tadi saya merasa lega juga dengan apa Ibu sampaikan. Ini tidak ada kata terlambat. Karena kadang-kadang saya suka miskomunikasi ya. Misalnya anak saya yang kalau perempuan kan lebih sensitif ya, suka Heeh. menangis gitu kan. Anak saya misalnya sedang menangis bercerita, terus dia suka nanggapnya gini, bukan itu maunya aku, kok nggak ngerti sih aku gitu kan. Jadi tadi saya bilang, jangan-jangan sayanya yang harus banyak belajar dulu ya dengan apa namanya ungkapan-ungkapan anak sehingga tadi lebih pas ya kan gitu. Bisa jadi dia apa namanya ingin didengarkan dulu, dipahami, tapi saya sudah memberikan label-label ya kepada dia sehingga tadi yang muncul penolakan, "Ah, nggak pernah ngerti, nggak ngerti." Ya. Nah ini kan juga tadi menarik sekali. Ini juga tidak ada kata terlambat dan memang bisa digunakan ya kalau tadi anaknya mungkin masih kecil, kita membaca ini panduan kita juga untuk mengenalkan secara dasar karena dia belum bisa membaca ya Bu ya. Pun ketika anaknya tadi sudah masuk usia remaja, bahkan dia sudah mulai kuliah, ini juga bisa jadi panduan kita tadi untuk kita baca dan kita olah lagi dengan Betul. bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan kondisi anaknya. Sungguh Ya, ya. luar Dan biasa ini. biasanya Bu, Hmm. dengan kita mengajarkan ke anak gitu ya, kita banyak cerita ke anak, kitanya sendiri juga semakin lebih menyadari dan memahami diri kita sendiri begitu ya. Karena saya sendiri pun sebagai individu disleksia, saya dulu juga apa ya kalau orang bilang senggol bacok itu ya. Senggol sedikit sudah bacok dah pokoknya. Nah, dengan saya bergulat dengan anak-anak, kemudian mempelajari mengenai emosi, mencari cara bagaimana caranya saya bisa mengajarkan mereka untuk tidak reaktif, gitu. Otomatis saya juga belajar untuk membenahi diri saya sendiri gitu. Jadi kalau ditanya apa butuh ini orang yang swabar enggak sih, tapi saya berproses ke arah sana gitu ya. Karena setiap saya mengajarkan murid-murid saya juga belajar untuk diri saya sendiri begitu. Jadi saya sama-sama berproses, sama-sama bertumbuh dengan anak-anak, dengan murid-murid saya gitu. Luar biasa ini. Tadi ada senggol bacok ya. Yang kesenggol-senggol terus main bacok aja ya. Dia langsung reaktif ya Bu ya. Betul. Karena mungkin bagi sebagian orang termasuk saya, marah itu harus diekspresikan dengan tadi memperlihatkan kemarahan kita gitu ya. Misalnya Betul. melempar gitu atau menendang gitu ya. Itu seakan-akan valid gitu ya. Maksudnya ya seperti itulah marah gitu. Namun tadi kalau kita belajar meregulasi, tentu saja kita tadi sebelum reaktif kan kita merespon ya Bu ya, Betul. merespon sehingga tadi kita bisa menyampaikan tunggu tunggu sebentar, saya sedang marah nih, jangan diteruskan obrolannya, misalnya gitu ya, karena ini saya sedang butuh waktu kan tadi Ibu menyampaikan ada teknik-teknik ya yang dipelajari Ya,
sini bagaimana tadi kita bisa meregulasi itu sehingga eh, lawan bicara kita atau anak kita kemudian menjadi akan meniru ya Bu ya karena Hmm, tadi role modelnya orang tua. Jadi bisa dikatakan ini sebetulnya buku yang sebelum ke anak kita memang tadi diharapkan kita bisa memahami secara utuh dan bukan hanya memahami saja, mudah-mudahan juga ada perbaikan dari kita selaku orang tua sehingga itu yang memang bisa dirasakan oleh anak-anak, ditiru oleh anak-anak dan menjadi hal yang luar biasa positif ya. Kalau kita bisa mengolah emosi-emosi yang hadir kepada kita untuk tidak menurunkan produktivitas, tapi tadi malah bisa menaikkan produktivitas kita dan tadi ya, membuat kita bertumbuh ya, bukan hanya anak ya, kita, kita sendiri juga menjadi orang tua yang lebih baik dari hari ke hari. Wah, Masya Allah luar biasa nih Bu, sangat menarik dan saya juga sama dengan Mama Aira, tidak sabar ya, ingin bukunya cepat sampai ya. Kalau saya sudah sampai, bukunya ingin cepat sampai kepada Bapak Ibu semua ya sehingga kita bisa nanti bersama-sama mengikuti sesi bedah bukunya dan Bu tersedia rekamannya nanti ya kita bisa dengarkan ulang ya Bu ya untuk sesi bedah ya, bukunya untuk teman-teman yang apa namanya mengikuti sesi bedah bukunya dan mungkin Bu ada bonus juga ya tanya jawab selama berapa hari mungkin Bu ya untuk boleh, teman-teman boleh. atau ada grup khusus juga ya yang itu memang ditujukan untuk tanya jawab ya Bu ya. Ya, Mungkin sekitar nanti Ibu silakan saja membatasi berapa hari agar nanti bisa dimanfaatkan maksimalkan. Kalau seumur hidup repot juga ya Bu ya grupnya. Tidak dibubarkan untuk konsultasi seumur hidup repot juga. Nanti Ibu silakan aja di apa disepakati ya untuk waktu misalnya beres bedah buku masih diberikan sesi tanya jawab itu untuk mengakomodir teman-teman yang sudah menerima bukunya, sudah membaca juga namun terkendala ketika ada sesi bedah buku. Karena kesibukan lainnya baru bisa menyimak rekamannya sehingga nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan muncul di berikutnya ya Bu ya. ya, Iya, ini masih ada waktu 3 menit tersisa. Silakan dimanfaatkan nih. Boleh Bu, di-spill lagi Bu, open PO2-nya Bu. ya. Saya buka ini slide-nya. Ya. Ya, ini untuk Open PO yang kedua. Mungkin teman-teman bisa foto ya. Masih ke mute, Bu Sri? Oh iya, ya ini ya Open PO2 ini mulai besok ya. Jadi Ya, untuk Bapak Ibu yang masih mau pesan hari ini sampai dengan jam 12 nanti ya, 12 malam itu masuknya PO1 ya Bu ya kalau langsung ya, order dan betul. bayar. Artinya bisa dicetak lebih dulu bukunya, bisa diterima lebih dulu sehingga bisa mengikuti sesi bedah buku yang pertama. Mm. Kemudian untuk Bapak Ibu yang baru memesan dan melunasi pembayarannya di tanggal 11 sampai dengan tanggal 21 Juli itu nanti masuk PO2 ya Bu ya. Ya, Dan di sini ada dua harga Bapak Ibu 118 ini untuk yang tanpa bedah buku ya Bu ya. betul. Dan untuk yang Bapak Ibu yang ingin bedah buku atau mendalami isi bukunya, bahkan juga bisa bertanya jawab dan mendapatkan rekamannya dan plus aplikasinya itu di harga 168.000. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu tidak perlu melakukan penelitian seperti Bu Twinky ya Bu ya sampai di sidang sama dosen S2 gitu kan. Tinggal menikmati hasil penelitian Bu Twinky ya. Maksudnya sudah dibuatkan dengan terstruktur. Tinggal kita mengikuti panduan-panduannya di 168.000. Terima kasih nih Bu untuk melahirkan buku yang luar biasa. Semoga Sama-sama. kebermanfaatannya menjadi keberkahan ya buat Ibu Amin. sekeluarga karena ini tentu saja tidak mudah menyusun buku ini apalagi sampai dengan kemarin tesis ya Bu ya. Ya, Dijadikan bahan tesis ya untuk ininya penelitiannya. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bu Twinky, silakan. Tidak usah bertanya, mungkin ucapan selamat secara langsung, boleh silakan Bapak Ibu. Atau kesan-kesannya nih setelah mendapatkan apa namanya bocoran-bocoran lewat sesi launching buku ini. Eh, ya mungkin eh, nanti langsung ya Bu ya di sesi bedah bukunya ya Bu ya. ya, ya. Iya, Ibu kalau untuk bedah buku berapa alokasi waktunya Bu nanti Bu? 1,5 jam atau 2 jam Bu untuk bedah bukunya sendiri via Zoom nanti yang mau kita agendakan? Beda buku mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam mungkin ya, Bu Satu ya. setengah sampai 2 jam ya, Ya, malam hari tergantung juga ya nanti Bu ya. teman-teman mungkin Baik, ada banyak yang bertanya dan sebagainya gitu.
Baik, baik. Jadi memang tadi eh, kita pastikan dulu Bapak Ibu sudah menerima bukunya semuanya. Kemudian juga nanti sesi bedah bukunya 1,5 jam sampai 2 jam. Luar biasa ini ya. Dan kita juga bisa bertanya sepuasnya nanti dengan waktu yang disediakan karena beres bedah buku juga kita masih akan ada alokasikan waktu Ibu ya untuk Ya, memberikan kesempatan kepada teman-teman yang akan bertanya. Dan Bapak Ibu sekali lagi dari saya pribadi nih Bu yang bukan bukan maksudnya saya tidak ada anak yang diseleksi ya, tapi maksudnya secara umum kalau saya baca buku ini sebetulnya semua orang membutuhkan buku ini ya, termasuk kita orang dewasa yang mungkin pada zamannya kita tidak diberikan tidak ada waktu khusus ya untuk guru kita mengenalkan emosi bahkan sampai meregulasinya sehingga banyak juga tadi bukan hanya anak-anak diseleksi atau orang yang penyandang diseleksi ya senggol bacok itu di mana-mana ya Bu ya. Karena salah satunya belum bisa mengenal emosi bahkan meregulasi ya. Misalnya pagi-pagi gitu kan naik motor tiba-tiba ada yang nyalip wah langsung dikejar gitu iya. itu berarti dia itu ada sesuatu yang belum dia pahami terkait dengan emosi dia sehingga tadi senggol bacok ya Bu ya jadi ini juga buku yang sangat-sangat bagus untuk kita gunakan dan bahkan mungkin juga kita bisa bagikan ya isi buku ini kepada orang-orang atau teman-teman di sekitar kita karena ini juga tadi emosi ini menjadi hal yang memang perlu kita kenali bersama, kita pahami dan kita regulasi sehingga bisa meningkatkan produktivitas dalam kehidupan kita. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya nih. Tidak terasa sudah Terima jam 9. kasih. Sukses selalu Ibu. Ditunggu juga nih nanti apa namanya si bedah bukunya setelah semua Ya, siap. menerima bukunya. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup mungkin Ibu ada closing statement Bu? Ya, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua dengan hadir malam ini itu sudah Iya, luar dukungan biasa. besar untuk saya. Betul. Terima kasih juga Bu Sri yang selalu nggak Sama nggak Ibu. nggak capek-capek jawab pertanyaan saya. Terima Sama-sama kasih Bu. sekali lagi untuk teman-teman. Semoga bisa ketemu di kegiatan bedah buku. Iya, baik. Nah, ini Bu izin sebelum Terima kasih. kita berfoto bersama ya Bu ya. Ini ada Ya, ucapan selamat juga dari Ibu Riani, dari Mama Aira juga, dari Ibu Mirza juga. Dan tentu saja juga kita ucapkan terima kasih juga kepada TSA ya yang sudah mempertemukan kita ya Bu ya. ya, Luar biasa nih. Baik, Bapak Ibu dari Twinkie, nih, Ibu Windy katanya sukses selalu ya. Mbak Terima Twinkie. kasih. Gitu. Iya. Kita ini Bu ya sesi foto bersama ya. Siap. Sebelum ditutup, boleh yang mau on cam, Bapak Ibu yang mau on cam, saya mau pegang bukunya, Bu. Oh, gimana biar kelihatan? Oh, gini nih. Ya, kita abadikan dulu ya. Izin, saya abadikan dulu sebentar. 1, 2, 3. Ah, sebentar ya, Bu ya. Saya simpan dulu ya, takut nggak kesimpan ini. Ya. Sebentar. Yang mau on cam, yang lainnya boleh, Bapak Ibu. Oh, ini sebentar. Kayaknya saya harus pakai handphone, dua device. Ini nggak kebuka ini. Nggak apa-apa, saya yang Oh, fotonya. siap-siap. Oh, ya. Ulangi lagi kalau gitu, Bu. Oke. Ya, oh, ya, juga. Satu. Sebentar, sebentar. Satu, dua, tiga. Ya, Oke. sebentar. Saya simpan dulu. Ya, Wah, sebentar. Ternyata saya nggak buka WA. Aduh, begini loh ya kalau diseleksinya itu. Ya ampun. saya juga sama, Bu, nggak buka WA tadi. Sudah kita foto saja kalau Ya, begitu foto pakai saja. HP. Maaf teman-teman ya. Oke. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Kalau ini beneran nih. Nah, ada ya, Bu, ya. Jangan sampai nggak ada, sayang ya. Ada. Oke, oke. Wah, siap-siap. Luar biasa ya. Terima kasih ya, Bapak Ibu, untuk kehadirannya malam ini. Ditunggu ordernya ya, untuk yang belum order ya, supaya kita bisa belajar bersama tentang regulasi emosi ini. Dan sekali lagi selamat untuk Ibu Twinky, untuk karya yang luar biasa. Kami tunggu karya berikutnya. Baru juga launching, langsung ditunggu karya berikutnya ya. Semangat semua ya. Selamat malam ya. Mohon maaf ya kekurangannya selama memandu kegiatan sesi launching buku malam ini. Sukses selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa di sesi bedah buku ya Bu ya.
benar Ya, bukunya. Ya, selamat selamat malam. istirahat ya, Terima selamat kasih. malam semuanya ya. Ibu mungkin yang record ya Bu ya, stop Oh record ya. iya, saya yang Saya record. juga lupa barusan mau stop record. Ibu yang stop record ya. Ya, sami-sami.